Oke, kita lanjut ke video part 3 ya. Tadi udah mentok 15 menit soalnya. Jadi itu untuk debit periode kala ulang untuk desain restorasi sungai. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan tadi yang di atas bahwa untuk pengelolaan banjir di Indonesia itu berlaku beberapa ketentuan ya. Jadi disimpulkan itu berdasarkan apa namanya? Skup luasnya ya. Nah, untuk kabupaten atau kota madya itu digunakan ke-10, lalu untuk provinsi atau kota besar itu debit kalolan digunakan dari Q20 sampai Q50. Ini tergantung lagi ke keperluannya untuk melakukan rekayasa sungai seperti apa. Tapi ini perlu divalidkan lagi dengan standar-standar atau aturan-aturan yang berlaku dari Kementerian PUPR, SNI dan lain-lainnya. Di situ sudah ada standar-standar debit kala ulang yang digunakan untuk berbagai desain bangunan bangunan sipil yang digunakan pada rekayasa sungai. Nah, ini kita menuju ke saluran tampang ganda. Saluran tampang ganda ini yang biasanya kita temukan di sungai-sungai gede yang lebarnya gede. Ini kenapa saya bahas? Karena ini yang cukup kompleks dibandingkan saluran dengan tampang yang statis atau tetap sampai ke hilir. Nah, saluran tampang ganda ini lebih mendekati pada kondisi alami sehingga menunjukkan kinerja ekologi yang lebih baik. Alur bagi debit pembentuk alurnya diperlukan untuk melewatkan sedimen. Yang paling menentukan bagi alur debit dominan adalah lebar puncak alurnya. Nah, dimensi alur bagi debit dominannya ini dapat ditentukan berdasarkan alur ruas referensi, yaitu alur dari ruas sungai yang sama atau sungai sejenis yang relatif stabil, tidak menampakkan perubahan karena sedimentasi maupun gerosan. Nah, sungai sejenis artinya sungai yang berdekatan dan atau memiliki kondisi geologi, topografi, dan vegetasi sempadan yang mirip. Nah, sementara alur bagi debit banjirnya diperlukan untuk melewatkan debit banjir. Nah, dengan pembagian tersebut dan meletakkan alur untuk sedimen di dalam alur untuk banjir menjadikan alur semakin stabil. Nah, untuk saluran tampang ganda ini, untuk perhitungan kapasitasnya nanti itu akan dibagi menjadi beberapa segmen atau pias-pias karena mempunyai bentuk yang tidak statis ya. Ada trapesium, ada itu trapesium untuk dasarnya, kemudian ada bentuk lain lagi untuk dinding-dinding samping kanan kiri sungainya. Nah, ini gambarannya untuk saluran tampang ganda. Ini untuk saluran modeling satu dimensi. Ini kemiringannya tergambarkan seperti ini. Jadi ada tampungan kiri dan tampungan kanan. Ada juga saluran utamanya. Di sini yang kita perlu perhatikan adalah luas, kemudian keliling basah dan nilai N-nya atau koefisien kemiringannya ya. Nah, untuk main channelnya ini juga sama. Lalu untuk tampungan sisi kanannya juga sama. Yang membedakan adalah nanti dari luas, keliling basah, dan nilai N-nya. Untuk rumus debitnya kita gunakan seperti rumus debit pada saluran terbuka, yaitu koefisien ini dibagi N dikali luasnya, lalu dikali jari-jari hidrolisnya pangkat 2/3, dikali kemiringan salurannya pangkat setengah. Nah, ini karena kita bagi per segmen, jadi nanti jumlah dari semua debit tersebut akan ditotalkan sehingga itu yang menjadi debit di satu saluran sungai tersebut. Nah, ini contoh-contoh dari bentuk-bentuk saluran tampang ganda ya. Nah, ini yang seperti ini. Lalu keuntungan dari saluran tampang ganda ini dengan membuat saluran lebih kecil di tengah menjadikan kedalaman air bertambah besar
yang mengakibatkan kemampuan mendorong sedimen juga semakin kuat. Ya gitu ya. Jadi semakin sempit juga ya, semakin dalam saluran maka semakin sempit, kecepatannya juga bertambah. Lalu alur sungainya juga menjadi lebih stabil, tidak mudah terjadi sedimentasi karena ada tampungan-tampungan di kiri dan kanannya. Kemudian dengan membuat saluran banjir yang lebih besar di atas saluran untuk sedimen mengakibatkan gaya gerusan tebing mengecil. Karena dengan membuat alur lebar kedalaman air di tebing sungai menjadi kecil dan potensi gerusan juga mengecil. Nah, alur menjadi lebih stabil, tidak mudah terjadi gerusan tebing. Nah, juga karena pada musim kemarau tebing floodplain channel-nya tidak tersentuh air mengakibatkan tebing ini dapat diisi tumbuhan stabil tebing. Nah, ini cocok untuk visi ekohidrolik sungai ya, untuk menjaga ekologis atau ekosistem yang ada di sungai. Saluran tampang ganda ini sangat cocok untuk visi tersebut, ekohidrolik. Nah, ini untuk dimensi saluran tampang ganda ini ditentukan oleh perbandingan lebar dasar saluran dan dibagi dengan lebar puncak saluran lebih dominannya. Untuk sungai aluvial, berdasarkan pengamatan visual dan modeling, angkutan sedimen dasar ada dua kaidah rule of thumb-nya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika angka perbandingan lebih kecil dari 3, akan terjadi kecenderungan bantaran menjadi tidak stabil, tidak terbentuk tampang ganda sehingga saluran tampang menjadi tertampang tunggal. Nah, yang kedua, jika angka perbandingan lebih besar dari 5, akan terjadi kecenderungan alur keseluruhan menjadi berbentuk meandering. Nah, ini persoalan kemiringan ya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan poin A dan B tadi, di atas sebaiknya angka perbandingan hendaknya dipilih antara 3 sampai 5 agar saluran tampang gandanya lebih stabil. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini sungai buatan atau saluran tapi lebarnya gede, ini dibuat salurannya menjadi saluran tampang ganda. Nah, ini ada contoh perhitungan untuk kapasitas saluran dengan tampang ganda. Seperti yang saya singgung tadi di depan, bahwa untuk menghitung kapasitas salurannya atau debit yang melewati suatu saluran tampang ganda tersebut, maka perlu dilakukan pemecahan-pemecahan segmen dari masing-masing bentuk tampang tersebut. Ini kita bisa buat dia menjadi 3 segmen ya, berbeda-beda bentuk dengan nilai Manning atau N itu berbeda-beda juga. Nah, ini kemiringan salurannya diketahui 0,08. Dimensinya ya teman-teman bisa lihat di slide ya. Dari tebing yang paling kiri sampai batas trapesiumnya itu 10 meter. Kemiringannya 4 meter, lalu lebar dasar salurannya 5 meter, kemudian kemiringan yang kedua itu sama juga 4 meter, ya ini simetris ya, simetris bentuknya, yang membedakannya hanya koefisien kekasaran Manningnya. Ini total lebar dasar salurannya itu menjadi 23 meter ya. Nah, ini kita pecah dulu menjadi 3 bagian. Itu ada segmen 1, di mana segmen 1 ini merupakan bagian tengahnya. Segmen 2-nya ini tampang kirinya. Kemudian segmen 3-nya ini tampang kanannya. Rumus yang kita gunakan acuannya untuk mengetahui kapasitas tampang salurannya itu dari rumus debit, yaitu A per N dikali A per P pangkat 2/3 akar S pangkat S akar S0. Ini berasal rumusnya dari rumus yang depan tadi, di mana itu rumusnya adalah 1/N dikali A dikali R pangkat 2/3 dikali S0 pangkat setengah. Di mana nilai I-nya itu tergantung dari segmen, jumlah segmennya ya. Jadi nanti dari setiap segmen ini akan kita tolakkan, itu yang menjadi kapasitas tampang saluran keseluruhannya. Nah, ini cara-caranya. Kita cari dulu nilai Manning ekuivalennya. Kita cari nilai N ekuivalennya dengan cara memasukkan dalam rumus seperti pada slide, yaitu jumlah dari koefisien kekasaran Manningnya dari ketiga segmen
dikali nilai keliling basahnya dibagi jumlah keliling basahnya dikali dipangkatkan setengah. Maka kita dapatkan nilai N ekuivalennya setelah memasukkan angka-angka di atas tadi sebesar 0,03074. Ini kita anggap sebagai nilai kekasaran Manning dengan bentuk alur utamanya itu komposit atau berbeda-beda ya. Nah, ini perhitungan untuk segmen 1 dan segmen 2 dan segmen 3. Untuk segmen 1 kita dapatkan luasnya itu dengan cara menggunakan luas dari rumus trapesium, yaitu setengah dikali alas ditambah jumlah sisi sejajarnya ya. Kita dapatkan nilainya itu 31 meter persegi, lalu kita dapatkan nilai keliling basahnya adalah 13,944 meter. Lalu kita dapatkan nilai Q-nya dengan memasukkan dari persamaan sebelumnya, persamaan yang ini. Nah, kita dapatkan nilai Q-nya untuk segmen 1 sebesar 154,05 meter kubik per detik. Begitu juga segmen-segmen lainnya. Segmen-segmen lainnya disesuaikan luas dan keliling basahnya sesuai bentuk segmennya itu sendiri. Didapatkan nilai Q masing-masingnya seperti apa. Itu untuk Q2 itu besar nilai Q-nya didapatkan 27,97 meter kubik per sekon. Lalu untuk segmen ketiga didapatkan nilai debitnya sebesar 22,21 meter kubik per sekon. Itu kita jumlahkan semua nilai debitnya. Kita dapatkan debit total atau Q totalnya sebesar 200,23 meter kubik per sekon atau per detik. Ya, jadi itu contoh perhitungannya ya untuk saluran tampang ganda. Karena salurannya komposit juga, kekasarannya juga beda-beda, jadi kita harus pecah segmennya dengan mencari nilai kekasaran ekuivalennya. Ya, tinggal dimasukkan ke persamaan-persamaan sesuai bentuk segmennya seperti apa, dicari luas dan penampang keliling basahnya, maka didapatkan nilai Q-nya. Oke, ini bonus dari slide terakhir. Ada bonus untuk pengukuran luas tampang sungai seperti apa. Ini cara-caranya ada untuk sungai yang bentuknya tidak beraturan. Lalu ada pengukuran kecepatan aliran. Ini ada yang menggunakan bantuan alat crane, ada yang langsung. Nah, ini pengukuran kecepatan alirannya tentunya menggunakan alat parameter ya. Nah, gambar-gambar ini saya tunjukkan untuk menjadi gambaran teman-teman di lapangan dalam pengukuran debit. Pengukuran debit ini sangat penting dalam analisis hidrolika. Ya, itu saja. Maaf atas penjelasan saya agak belepotan dan penjelasan yang terbagi menjadi 3 part. Semoga teman-teman dapat memahami materi pengantar hidrolika ini. Jika ada yang tidak dipahami atau dibingungkan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp setelah teman-teman menonton dan mendengarkan video penjelasan ini. Itu saja ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa insya Allah di pertemuan selanjutnya, di pertemuan morfologi sungai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.